Cerita dimulai di bulan Agustus tahun 2019. Di pusat pelatihan penjinak bom di kota Seoul, seorang detektif bernama Jae-han ikut bergabung dalam latihan tersebut. 동남아에서 빈번히 이루어지고 있는 Latihan ini dipimpin Eugene, wanita cantik Nan Bo-hai, seorang ahli terorisme dari FBI untuk Asia Tenggara. 화학물질로 제조된 폭탄에 의한 폭발에 의해 어디까지? Dia memberikan pengarahan di dalam bis. 호기와 혈액은 화합물입니다. Kini teroris mengembangkan bom rakitan bernama Anfo, yang bahan bakunya campuran kimia yang dapat dibeli di pasar bebas. Waduh, gawat dah. Eugene melakukan pengetesan kekuatan bom Anfo guna meledakkan sebuah bis. Dia mengingatkan jika kejadian itu suatu hari dapat terjadi di kota Seoul. 기억이 대단하네. 안포. 언젠가 이 모습이 폭발에서 현실로 닥칠 수 있습니다. Rupanya Jae-han tak boleh lihat yang bening. Dia penasaran dengan kiprah Eugene. 궁금한 것도 많다. 너분은 진짜 FBI 맞아요? Di bagian lain, seorang pria botak bernama Wan-ki yang kalah berjudi ngoceh-ngoceh merasa dirinya dikibuli. Ulahnya membuat para bodyguard mengusirnya. Saat menaiki mobilnya, dia menemukan korek api dan menyalakannya. Tapi bukan cuma api yang menyala, melainkan mobilnya juga ikut meledak. Duh, apes ya Pak Botak ini. Sebelum Jae-han melakukan pemeriksaan pada bangkai mobil, atasannya bernama Pak Kan lebih dulu memeriksanya dan menemukan korek api yang sudah gosong. Diam-diam, dia mengantongi korek api itu tanpa melaporkannya sebagai barang yang dapat diinvestigasi. Jae-han merasa aneh mengapa dia tak menemukan barang apapun yang dapat dicurigainya sebagai pemicu ledakan. 어디 부탄가스가 맞는데. 급한 강도 강간 사건이 몇 건인데. Dalam laporannya, dia menyimpulkan bahwa ledakan itu tak meninggalkan jejak. 못 찾은 거겠지. 섬유 계열은 다 잘 타지 않겠어? Satu-satunya kemungkinan hanya puntung rokok yang dapat membakar mobil itu. Tapi pendapat ini ditolak atasannya. 사람이 가장 고통스럽게 죽는 게 정화한다는 의미도 있어. Begitu juga dalam pemeriksaan otopsi korban. Mereka tak menemukan hal yang mencurigakan. 그 그림이 있어. 뭐예요 이게? Selain tewas karena luka bakar. 아닌가? Karena tim forensik tak menemukan penyebabnya hingga membawa kasusnya pada Eugene. 그러면 원인은 아직 모른다. Menurut pengamatannya, mobil ini diduga meledak sebelum terbakar. 저 현장 한번 가볼 수 있을까요? Singkat cerita, mereka bergegas ke TKP. Dalam perjalanan, Jae-han speak ingin mengetahui bagaimana dia bisa bekerja di FBI. 실제 14명을 죽인 연쇄살인범. Eugene kuliah di psikologi, dia tertarik setelah ada kasus pembunuhan berantai yang menewaskan 14 orang di Amerika. 블라스트로 차창이 다 박살났네요. 목적이요? 분명 이 안에 뭔가 있었다는 건데. Di TKP, Eugene menjelaskan jika pecahan kaca jendela ini dikarenakan ledakan. Pasti seseorang sengaja ingin memperlihatkan korbannya tewas. Mungkin untuk mendapatkan asuransi kematian. 피해자 신원 나왔다는데요. Sesaat kemudian, korban dapat diidentifikasi. 주식폭력 관련해서 구류를 몇 번 먹었네요. Jae-han bergegas mendatangi keluarganya. Ternyata hanya rumah selingkuhannya. 그 인간 여기 안 산다니까. Dia tak mau memberikan keterangannya. Mungkin juga si botak tak memberikan lagi setorannya kali ya. Jadi dengar namanya aja sudah enak dah. 여기 드나들었을 수도 있지. Pulang dari rumah itu, Jae-han dikuntit dua pria. Hingga harus menghadapi dan membawanya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Kedua pria itu bekerja sebagai rentenir yang akan menagih hutangnya. 그 여자 집엔 종종 드나들었어요. 부검 결과 시신에 갈비뼈가 부러져 있던데. Mendapat informasi tentang rumah judi, dia mendatanginya dan bertemu si Ah-juma pemilik tempat tersebut. 배포가 없어서 이 바닥에선 꽝. 소낭이라고 아세요? Ah-juma tak banyak memberikan informasi jika pria botak itu mantan reporter dan berteman dengan seorang dokter. Selain itu, Ah-juma mengingatkannya untuk berhati-hati jika ingin umurnya panjang. Woleh. 명출 늘리고 싶으면 짐승한테 물어뜯겼겠지. Dalam rekaman CCTV, Jae-han menduga menemukan dokter seperti kata si Ah-juma sedang berjudi dengan Wan-ki.
Jae-han mencari tahu apa yang telah dikerjakan Wan-ki saat menjadi reporter dan menemukan kasus Chimera yang sempat menghebohkan di tahun 1984 adalah sebuah kasus ledakan yang menewaskan 3 orang. Nama Chimera dihubungkan dengan mitologi Yunani yang berarti monster. Itu menjadi ciri khas si pembunuh. 우리 사건이랑 굉장히 비슷한데? 일명 키메라 사건. 키메라 사건 때 걔 왜? 뭐? Pak Han mengingatkan Pak Baeseng tentang kasus lama Chimera, bahwa reporter Wan-ki yang menyelidiki kasus itu tewas dengan cara seperti yang terjadi 35 tahun lalu. Ternyata kedua senior ini memang sengaja tutup mulut dengan kasus lamanya. 쓸데없는 옛날 얘기를 꺼내고. Pak Bae mengingatkan Pak Han jika dia akan pensiun, jadi jangan terlalu memikirkan kasus lama tersebut. Di TKP, Eugene dan Jae-han sedang menyelidiki apa yang telah terjadi. 근데 왜 여기일까? Seperti seorang indigo, Eugene dapat merasakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Seorang pria menaruh LPG di mobil Wan-ki dan membuka gasnya. 제가 메시지 남긴 사람인데요. 저 가볼게요. 제가 데려다 드릴게요. Tiba-tiba, Jae-han mencurigai sebuah gedung apartemen kosong yang menghadap ke TKP tak jauh dari tempat tersebut. Saat mereka mengecek gedung kosong itu, berpapasan dengan pria misterius yang baru saja keluar dari pintu 405 dengan menggunakan sarung tangan dan langsung aja kabur, bro. Setelah capek-capek mengejarnya, Jae-han kehilangan jejaknya. 무섭기도 하고 불이 났는데 원인이 없잖아요. Dia menyuruh Gun-yong untuk mencari rekaman CCTV di area tersebut. Jae-han kembali ke gedung kosong dan memasuki ruangan 405. Seperti dugaannya, dia dapat melihat TKP dari balik jendela dan menemukan beberapa cat pilok bekas yang dipakai pria misterius. Dia melaporkan temuannya pada Eugene dengan video call. Setelah memberitahukan isi ruangan, Eugene menemukan sesuatu yang mencurigakan. Dia menyuruh Jae-han segera keluar dari tempat tersebut. Sayangnya pintu ruangan itu terkunci. 얼른 거기서 나와요. Lampu penerangan di ruang itu juga tiba-tiba menyala kedip-kedip. Eugene memberitahukan jika tempat itu berbahaya. 일부러 고장낸 것 같은데. Jae-han hanya pasrah saja dengan apa yang akan terjadi padanya, karena tabung oksigen terdapat di ruangan tersebut. Di tempat lain, Eugene terus berlari guna menyelamatkan Jae-han. Dia memberitahukan jika Jae-han tak boleh banyak bergerak, karena jika ruangan tertutup dipenuhi udara oksigen maka dapat meledak. Itu sebabnya mereka tak mendapatkan petunjuk pada kasus yang sedang diselidiki. 좀만 기다려요. 갈게요. 정적이만 일어나도 끝이라고요. 늦은 것 같아요. Sesaat kemudian, Pak Han tiba di TKP. Tak mau mati konyol, dengan nekat Jae-han meloncat dari ruangan tersebut dan jatuh menimpa mobil Pak Han yang baru saja tiba di parkiran. Dia membawanya ke rumah sakit dan langsung mendapat tindakan dokter. Sebuah keajaiban, dia tak tewas di tempat, walau tubuhnya penuh dengan luka-luka. Ayah baik. Esok harinya, sang ibu menjenguknya. Rupanya Jae-han dapat berjalan, hanya tangannya saja yang terluka. 어머님, 가게도 오래 비워둘 수 없고. Mengetahui anaknya baik-baik saja, si ibu pun balik kanan untuk menjaga tokonya. 괜찮아요. Pria dengan penampilan dokter memperhatikan Pak Han yang sedang mengantar istrinya keluar dari rumah sakit. Di tahun 1984, seorang pria kecewa karena order pesanannya belum diselesaikan vendornya. Saat menghidupkan mobilnya, tiba-tiba mobilnya meledak. Kejahatan dengan cara yang sama baru saja terjadi lagi. Eugene dan Gun-yong berada di TKP. Dia melihat gambar yang berada di tembok sebagai simbol Chimera. Dia yakin jika ledakan di rumah berhubungan dengan ledakan mobil tempo hari. 우연인가? Dan terkait dengan kejadian yang sama di tahun 1984. Karena pola dan urutannya sama. 사건 양상과 순서가 비슷한 거지. Di rumah sakit, Jae-han bertabrakan dengan Dr. Lee Jung.
Saat tiba di kamarnya, dia melihat seorang wanita sedang memeriksa ponselnya. Dia mengaku sebagai jurnalis bernama Kim Hyo sedang menyelidiki 2 kasus peledakan. 김효경입니다. Awalnya Jae-han mengusir dan tak mau menggubris pertanyaannya. Tapi setelah mendengar jika Kim Hyo memiliki informasi penting yang berhubungan dengan kasusnya, dia jadi tertarik dah. 특종을 잡았거든요. 그럼 Wan Ki mendapat berita eksklusif 35 tahun lalu dengan menerbitkan berita penangkapan pelaku peledakan. Dengan tersangkanya bernama Sang Wo, orang yang bekerja di pabrik kimia. Dia dipecat perusahaan karena membentuk serikat pekerja ilegal dan menghasutnya. Itu alasannya dia membalas dendam dan memeras perusahaan. 주정의 원칙도 없어요, 한국엔? Berita eksklusif Wan Ki sebenarnya setelah pemberitaan sebelumnya dengan memunculkan istri Sang Wo dalam beritanya. Padahal status istrinya belum dikonfirmasi kepolisian. Di tempat lain Jae-han bermimpi buruk. Dalam mimpinya dia dapat menangkap pria misterius bertopi. Saat mengobrol dengan Wan Ki, tiba-tiba mukanya mendadak jadi monster yang akan menerkamnya. Untunglah Yujin membangunkannya. Yujin menjelaskan jika gambar-gambar Chimera dan penggunaan oksigen yang terdapat di rumah itu berhubungan dengan kasus 35 tahun yang lalu. Mungkin target sebenarnya Yujin bukannya Jae-han. 범인에게 다음 타겟이 있는 게 아닐까? 사건이 또 일어날 수도 있단 말입니다. Dia mengajak Jae-han untuk menyelidiki orang-orang dekat Wan Ki sebelum tewas. Jae-han memberikan nama dokter sebagai teman berjudinya. Setelah beberapa hari dirawat, Jae-han sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. 그게 뭐? 그 키메라 사건 모르세요? 너 그러다가 골병 나. Ayahnya terus menutupi kasus masa lalu yang berhubungan dengan kasus peledakan tempo hari. Dia melarang Jae-han untuk menginvestigasi kasus ledakan itu karena akan membahayakan dirinya. Mendengar ocehan Jae-han, Pak Han teringat masa lalunya, di mana saat itu dia berhasil menangkap pelaku peledakan bernama Sang Wo. Pak Han muda bersama kawan-kawannya menyiksa guna menginterogasi pelaku, hingga aksinya itu diketahui reporter Wan Ki. Dengan memberikan 2 bungkus rokok, dia berharap mendapat informasi darinya. Eun Yong memberitahukan jika Pak Han akan menutup kasus Chimera. Tentu hal yang aneh, apalagi Jae-han hampir tewas karena penjahat ini. 아주 옛날 같으면 그놈 잡아. 아는 거 다 토해냈잖아요. Mereka berdua menemui Begundal untuk meminta informasi tentang Wan Ki. Dari penyelidikan rekaman CCTV didapat plat nomor mobil yang dicurigai sebagai milik dokter misterius. Jae-han melanjutkan temuannya untuk menemui dokter Ko Jae-mon. Rupanya dokter yang ditemuinya malah dokter Lee Jung, orang yang pernah dilihatnya saat berjudi dengan Wan Ki. Menurutnya, dokter yang dicari sedang koma sudah dirawat 3 bulan. 고재문 씨와는 어떤 관계세요? 그런 건 가족들한테 물어보셔야죠. Sementara Lee Jung berusaha menutupi dan tak mengakui jika dia kenal dengan Wan Ki. Dengan berpura-pura menunjukkan gambar yang berada di ponselnya, Jae-han berhasil mendapatkan sidik jarinya untuk diselidiki. 그러니 국적이 영국이에요, 영국. Setelah dicek, ternyata Lee Jung warga negara Inggris. Dia menjadi orang penting di kedokteran. Informasi ini malah membuat mereka jadi ragu. Mereka meminta Yujin untuk memeriksanya. Yujin meminta temannya untuk menyelidiki identitas Lee Jung. Right, thanks, Sam. Di tempat lain, seseorang sedang memasang pipa dan pengelasan. Dari laporan otopsi kematian Wan Ki, Yujin mendapatkan informasi jika Wan Ki mengalami patah tulang 6 bulan lalu dan tak ada laporan bahwa dia mendapatkan resep obat dokter. 어디서 진료나 뭐. Bertepatan dengan kemunculan Lee Jung di tempat perjudian itu 6 bulan yang lalu. Mereka menyimpulkan apa mereka bertemu di rumah sakit ya. Jae-han menemui bagian administrasi rumah sakit guna menanyakan status Wan Ki sebagai pasien tapi tak menemukan informasi apapun. 저 양반 이 병원 온 지 얼마나 분이라고 한 분 데려오셨었는데. Setelah menanyakan tentang Dr. Lee Jung, pegawai administrasi itu memberitahukan jika rumah sakit merekrut dari Inggris 6 bulan lalu dan mengaku membawa seseorang sebagai kerabatnya yang ternyata Wan Ki. Jae-han kini tahu jika Lee Jung berbohong dengan tak mengenalnya. 모르는 사이라고 딱 잡아댔던 거. 목소리에 힘이 없으시더라고요. Lee Jung bahkan membayarkan perawatan rumah sakitnya. Jae-han yakin jika dia tak salah mencurigai orang. Setelah kembali dari cuti, Pak Han memasuki apartemennya. Tapi seseorang menyetrum dan menculiknya.
Kedatangan Jae-han ke rumah Pak Han terlambat karena dia tak ada di rumahnya. Bahkan ponselnya tak aktif. Setelah memeriksa ruang kerjanya, dia menemukan korek api gosong yang pernah diambilnya. Mendapatkan berita di masa lalu, Jae-han mendatangi kantor polisi di mana saat itu Pak Han menangkap orang tanpa surat perintah. Jae-han membaca laporan kasus lama yang ditulis oleh Pak Han. Lagi-lagi dia menghubungi Pak Han tapi ponselnya malah ada di pinggir jalan. Dia memberitahukan Gun Yong jika Pak Han menghilang. Dia telah datang ke rumahnya dan panggilan ponselnya tak pernah diterima. Mereka pun mencarinya sesuai petunjuk GPS, hingga memasuki gedung kosong. Jae-han dapat menemukan Pak Han yang terikat. Dia menyuruh Jae-han untuk segera pergi. Menyadari ada yang tak beres karena mendengar bunyi sensor, dia tahu jika peledakan akan segera terjadi. Di tempat lain, Lee Jung sedang memperhatikan lukisan yang baru didapatnya. Beberapa saat kemudian, api pun mulai membakar tubuh Pak Han. Berita kematian Pak Han menjadi topik hangat di televisi. Sementara mengapa gedung itu terbakar belum diketahui penyebabnya. Insiden ini membuat Pak Baek-sung dikejar para reporter. Otopsi pun dilakukan pada jasad Pak Han. Tentulah kematiannya membuat Jae-han bersedih. Di tahun 1984, seorang dokter baru saja tiba di ruang kerjanya. Dia dikejutkan dengan keberadaan tabung oksigen. Saat menyalakan lampu di ruangannya, neon itu hanya berkedip-kedip dan sesaat kemudian gedung itu pun meledak. Pak Bae-sung memimpin rapat dengan stafnya guna memberikan pengarahan jika mereka dalam 2 minggu harus dapat menangkap pelaku yang membunuh Kapten Han. Seorang senior polisi yang telah bekerja selama 35 tahun dan akan pensiun 2 minggu lagi. Duh, kasihan ye. Pimpinan akan membentuk tim investigasi khusus. Di tempat lain, dokter menemukan korek api gosong masih tersimpan di kantong jasad Pak Han. Seseorang bernama Guangso baru saja ditunjuk sebagai pimpinan tim investigasi khusus yang baru dibentuk Pak Bae. Tanpa pemberitahuan sebelumnya, dia meminta semua dokumen yang dibutuhkan. Permintaan ini membuat Jae-han bertanya-tanya siapa dia sebenarnya. Jae-han mendapat korek api yang ditemukan di kantong Pak Han. Dia tahu jika korek api itu bukan miliknya. Pasti ada sesuatu yang dirahasiakan darinya. Prosesi pemakaman Pak Han berlangsung dengan cara militer. Jae-han diinterogasi karena dia berada di TKP. Dalam keterangannya, Pak Han tewas karena semburan air sprinkle yang berada di atas kepalanya. Keterangannya tentu tak dipercaya, mana mungkin air bisa membakar korban. Hanya Gun Yeon mempercayai ucapannya karena dia telah bekerja dengannya bertahun-tahun dan tak pernah berbohong. Dari hasil forensik, pipa sprinkle itu memang berisi air, bukannya bensin. Pada kasus sebelumnya, mereka meledakkan targetnya dengan menggunakan oksigen. Nah lo, pening dah. Diam-diam, reporter Kim Hyo memasuki TKP bersama timnya, guna menemukan informasi yang dirahasiakan polisi. Di tempat lain, Jae-han memberitahukan Yujin jika Pak Han orang yang menangani kasus Chimera. Dia tak pernah memberitahukan padanya. Satu-satunya alasan menurut Yujin guna melindungi keluarganya. Dalam penjelasannya, Jae-han memberitahukan jika kematian Pak Han berhubungan dengan kasus berantai di masa lalu. Walau metode insiden terakhir berbeda dari sebelumnya, tapi si pembunuh selalu meninggalkan jejak. Sambil menunjukkan korek api yang didapat di mobil Wan-ki dan salah satu bukti korek lainnya. Hanya sedikit orang Korea yang memilikinya, karena ini pesanan khusus dari Perancis dan berharga $1.000. Waduh. Dia menemukan korek ini di rumah Pak Han, mungkin terbawa olehnya dari TKP. Dalam daftar pesan yang diterima di ponselnya, memang pelaku berusaha menjebaknya. Tapi saat itu Jae-han malah yang terjebak di gedung tersebut. Karena gagal rencana saat itu, maka mereka menculiknya. Sementara pelaku peledakan 35 tahun lalu telah bunuh diri beberapa hari setelah ditangkap.
Guangso tak yakin jika kasus itu merupakan kasus berantai 35 tahun lalu. Karena pelaku yang dicurigai Jae-han masih muda, dia bukan pelaku di masa lalu. Alasan Jae-han jika mengaitkan kasus kematian Pak Han berhubungan dengan kasus lawas, tentu jaksa tak akan menerimanya. 그럼 더 말이 안 되는 거지. Menurutnya, kasus Wan-ki dan Pak Han tak saling berhubungan. Keberadaan polisi yang mulai memantau kediaman Lee Jung malah telah diketahuinya. Di TKP mereka hanya menemukan suara tapi tak menemukan apa-apa. Pada sorotan senter, mereka tak menyadari jika ada sepatu yang tersorot lampu. Lee Jung menyadari jika dirinya mulai dicurigai polisi. Sementara Kim Hyo baru mengetahui jika rekaman kamera itu menemukan sepasang sepatu yang sedang bersembunyi di salah satu ruangan. Jae-han menemui Eugene guna mencari tahu apa sebenarnya yang digunakan pembunuh untuk membakar Pak Han. Singkat cerita, Eugene diperkenalkan pada Guangso untuk menjelaskannya. Eugene menunjukkan 2 material kimia dan tambahan oksigen. Sebagai uji coba penjelasannya, rupanya percobaan ini juga sama seperti yang dilakukan oleh pelaku sebelum pembunuhan Pak Han. 독성이 강해서 다룰 때 조심해야 합니다. Setelah kedua bahan kimia itu tercampur, jika diteteskan air maka akan menimbulkan api. Itulah yang disaksikan Jae-han di TKP. Dan salah satu bubuk kimia itu terdapat di rumah sakit sebagai persediaan medis. Jadi dokter mengetahui di mana penyimpanan dan kegunaannya. Teori ini tak membuat Guangso percaya. Itu hanya kebetulan saja. Tapi setelah mendapat rekaman dashboard mobil Pak Han, dia baru percaya karena Lee Jung terekam kamera. Polisi pun bergerak untuk menangkapnya, sementara Jae-han dan timnya bergegas ke rumahnya. Tak butuh waktu lama untuk menangkap Lee Jung. 손안기와 한 주석. Di tempat lain, Jae-han tak dapat menemukan barang bukti yang diperlukan, selain sebuah lukisan chimera. 화학물질. Lagi-lagi di masa lalu, korban ledakan chimera terjadi dengan menggunakan air yang dapat membakar korbannya. Ketiga korban di tahun 1984, metode yang digunakan pria misterius untuk membunuh korban seperti yang dilakukan pada Pak Han. Lee Jung sengaja dibiarkan sendiri di ruang interogasi agar timbul kecemasan dalam dirinya. Semua itu atas usul Eugene, sambil menunggu informasi dari Interpol. 우리한테 유리한 작전이 맞는 겁니까? 철수하셔야 돼요. Kim Hyo menjelaskan pada bosnya jika kasus 2 ledakan yang baru terjadi masih berhubungan dengan kasus 35 tahun lalu. Korbannya reporter yang meliput saat itu dan detektif yang menyelidiki kasusnya. 키메라 사건 취재했던 사람이고요. 공소시효 안 지난 걸 가지고 오던가. Atasan tak menyetujui untuk menerbitkan kasus Chimera. Kim Hyo diberikan waktu 2 pekan untuk melanjutkan investigasinya. 혐의로 긴급 체포되셨습니다. Dalam ruangan interogasi, Jae-han belum mendapatkan informasi yang berarti. Di bagian lain, Eugene mendapat berita jika Lee Jung anak adopsi yang dibesarkan di Inggris. 철수하세요. Jae-han tak menggubrisnya saat Eugene memintanya keluar dari ruangan tersebut. Dia malah mengintimidasinya hingga membuat kekisruhan. Guangso kesal ide Eugene tak berhasil. Rupanya Lee Jung pernah menjadi anggota pasukan khusus, sehingga tahu apa yang sedang dialaminya. Tugas dia untuk mengajari pasukan cara bertahan hidup. Woleh. Kasus kecelakaan kerja karena bahan kimia membuat pendemo menuntut kompensasi pada grup Soryun. Di bagian lain, Ketua Seo dan Bu Hwa pimpinan Soryun Group yang membawahi rumah sakit di mana Lee Jung bekerja. Bu Hwa mengetahui dokter di rumah sakitnya ditangkap polisi. Pak Seo menghubungi Pak Bae. Bu Hwa kesal karena Lee Jung diborgol di depan stafnya yang baru saja keluar dari ruang operasi. Wah, apa kata dunia? 보지도 않고 네 맘대로 누굴 체포해. Pak Bae yang diocehi Ketua Seo langsung memerintahkan bawahannya untuk membebaskan Lee Jung karena dia tak akan mengeluarkan surat penahanan. 영장이 왜 안 나오는데요? Ulahnya ini memancing Jae-han melawan atasannya. 영장 받긴 글러먹었다 이거. Walau Guangso telah menampolnya, dia terus memarahi Pak Bae. 이렇게 안 해요! 대답해 보세요, 예? Tim kuasa hukum rumah sakit menjemput Lee Jung untuk membawanya pergi. Di rumah, Lee Jung teringat masa kecilnya. Dia datang ke kantor polisi untuk menemui ayahnya Sang Wo yang ditahan karena membunuh. 이정진의 신 새끼야 들어 임마.
Sementara di rumah dia selalu menyaksikan ibunya dihina dan dicemooh tetangganya karena ayahnya ditangkap dalam kasus pembunuhan. Selain itu, ibunya juga sakit TBC, sehingga Lee Jung kecil harus mandiri selain merawat ibunya. Tak lama kemudian, ibunya pun meninggal. Duh, kasihan. Do-young adalah tersangka berikutnya setelah Lee Jung dibebaskan. Dia belum lama dibebaskan dari penjara dan selalu mengirimkan surat ancaman terhadap Pak Han. Karena ulah melawan atasannya, Jae-han dikeluarkan dari timnya. 이대로 뒀다가 무슨 일 생기면요. Dan kecurigaan Lee Jung telah dihapus dari target polisi. Di saat suasana hatinya lagi kesal, Kim Hyo datang untuk mengajaknya bekerja sama menginvestigasi kasus Chimera. 이건 84년 당시 신문 기사. Mereka membuka-buka berita 35 tahun lalu dan Kim Hyo memberitahukan pada kolom berita ekonomi di mana kedua korban peledakan saat itu bekerja sama dengan ketua SEO untuk mengembangkan bahan kimia di bawah grup Taesam. 받은 소독제 성분이 하나 있어요. Setelah perusahaan kimia Taesam milik Pak Seo jadi besar, dia menikah dengan anak pemilik grup Soryun yang membawahi rumah sakit. 이화정 오빠가 누군지 알아요? 이민기우. Saat kasus Chimera disidangkan, Jaksa Min-ki yang juga kakak Bu Hua yang menangani kasusnya dan kini menjadi anggota dewan. Rupanya Pak Bae Seung berteman baik dengan ketua SEO. Pak Bae menceritakan kasus yang dituduhkan pada Lee Jung bahwa dia membunuh Pak Han dengan cara yang sama di kasus Chimera. 키메라 사건 때로 알고 있지 않습니까? Cerita ini mengejutkan Pak Seo. Setelah makan, Pak Seo penasaran ingin mendengar kasus masa lalu Chimera. 현장에서 키메라 문양 라이터가 나왔고요. Pak Bae menjelaskan jika pembunuhan kali ini sama persis dengan kasus Chimera. Dan anehnya kedua korban ledakan itu orang-orang yang terkait dengan kasus masa lalu. Lee Jung ditangkap karena terekam rekaman CCTV di sekitar TKP. 만남 봤어? 멀쩡합니다. Dia orang yang dibayar mahal oleh Bu Hua untuk mengurus rumah sakitnya. 복이란 이름 석자 말고 Di tempat lain, Lee Jung meminta bantuan ibu pemilik rumah judi untuk mencari seorang detektif bernama Yong Bok yang bertugas 35 tahun lalu. 전직 형사라면 Lee Jung mulai mendekati Eugene. Dengan speak-speaknya dia berhasil mengajak Eugene bermain catur. 그 정도면 기억나겠네요, 어릿정님. I found my mother's spot. Lee Jung menceritakan kisah orang tuanya yang telah meninggal dan dia pergi ke Inggris di usia 7 tahun. Dia mengajak Eugene untuk bekerja sama dan membantunya. Tak mudah percaya begitu saja, Eugene mendapatkan dokumen adopsi milik Lee Jung. Setelah mendapat pesan dari Ah Juma, dia bergegas menemuinya, tapi tak menyadari jika Jae-han terus menguntitnya. Seorang Ah Jusi tak mengakui jika dia bernama Yong Bok. 죽은 이상우라는 사람에 대해서. Dia pergi setelah Lee Jung menanyakan tentang Sang Wo. Di bagian lain, Eugene menemui ibu panti asuhan di mana Lee Jung pernah tinggal. 해외 입양이 불가했으니까. 이게 단가요? Tapi dia tak dapat menemukan informasi yang dibutuhkan. Malam harinya, Lee Jung menguntit Yong Bok. Aksinya diketahui sehingga dia terjebak dalam perangkapnya. Di mana Yong Bok memiliki anak buah yang siap menerkamnya. Saat situasi genting, Jae-han pun tiba di lokasi. Tak banyak omong, para begundal itu menyiramkan bensin pada mobilnya. Jae-han bersiap-siap membantunya jika sesuatu terjadi. 경찰이다, 동작 그만! Dengan meniupkan peluit dan membawa raket, dia berhasil menarik perhatian mereka. Karena ulahnya, kini Lee Jung malah tahu jika Jae-han selalu menguntitnya. Duh, dasar PA. Saking banyaknya para begundal, tentu Jae-han tak dapat mengalahkannya. Di saat situasi kritis, Lee Jung membantunya dengan membuat oplosan kimia sebagai senjata bom molotov. Hingga dapat menyelamatkan Jae-han yang kini terbukti bahwa Lee Jung adalah bagian dari Chimera. Dia membantu Jae-han yang tak sadarkan diri karena lukanya. Di tempat lain, Eugene menganalisa kasus lama, di mana ketiga korbannya bagian dari tim universitas yang sama. 7-year-old serial killer. Do you think it's a copycat? Tersangkanya ditangkap sebulan kemudian dan tewas bunuh diri saat penyelidikan. Hanya itu informasi yang didapat kepolisian. Dia sedang meminta bantuan temannya untuk menganalisa kasus Chimera. Tapi masalahnya dokter yang diduga pelakunya saat itu masih berusia 7 tahun di tahun 1984.
Di masa lalu, seorang temannya menembakkan kepalanya sendiri atas kesalahan yang dibuat Eugene. Wah, parah ye. Di rumah sakit, Jae-han telah siuman. Suster memberitahukan jika temannya membawa ke rumah sakit, bahkan menjahit luka dan memberikan resep obatnya sendiri. 그분이 CT 촬영까지 어레인지하고 가셨거든요. Eugene menemuinya setelah mengetahui Jae-han terluka. Dia terheran saat Jae-han tak meminta izin atasannya untuk menguntit Lee Jung. Eugene tak dapat menerima pendapat Jae-han jika orang yang ditemui Lee Jung diduga akan menjadi targetnya. Dia membawa kedua temannya untuk memeriksa TKP. Eugene mengetahui bahan apa yang digunakan sebagai bom molotov. Asapnya sangat berbahaya jika terhirup seseorang. 클로린하고 브레이크 플루이드 혼합물이에요. Lee Jung menguntit istri Yongbok dan dia menculik Yongbok dan membawanya ke suatu tempat. Dia menanyakan bagaimana Sang-woo bisa tewas saat penyelidikan dilakukan. 이상우라는 이름 기억하시죠? 누구? Pertanyaan ini membuat si Yongbok terkejut. Siapa pria ini yang telah mengungkit masa lalunya? 뭔데? Seorang pria misterius sedang menyiapkan rencana jahatnya dengan bereksperimen dengan bahan kimia. Jae-han tahu siapa pria yang sedang dikuntit Lee Jung. Ternyata Yongbok mantan polisi yang dipecat karena kelalaiannya di tahun 1984. Mereka mendatangi kantor polisi Manseon di mana Yongbok bertugas dan mendapatkan dokumennya. 없네 사망진단서만 있고 박에 의한 질식사. Jika kematian Sang-woo yang gantung diri tak dilengkapi dengan hasil otopsi. Di bagian lain, Yongbok bertemu dengan Pak Bae guna memberitahukan ancaman seorang pria misterius yang menyebutkan kasus Chimera dan terduga Sang-woo yang tewas. Dia tak tahu siapa pria tersebut. 폭탄을 갖고 댕깁니다. 폭탄요. 어디서는 뭐하는 놈이야? Dia juga pandai membuat bom yang telah menewaskan 2 anak buahnya. Rupanya Bae-seung bagian dari kasus Chimera yang misterius. Dia teringat masa lalu. Saat itu dia kesal karena Sang-woo tak mau mengakui perbuatannya. Bae-seung mencelupkan wajahnya ke air hingga tewas. Mirip teh celup gitu. Tapi dia memfitnah Yongbok yang melakukannya. Itulah mengapa dia dipecat. Dia memberitahukan ketua Sewo dan anggota Dewan Minki tentang ancaman pria misterius. 폭탄? 이상우 자살한 게 아니다. Tapi informasi itu malah membuat Bae-seung jadi diocehi kawan-kawannya. Hingga mereka saling menyalahkan. Karena Pak Bae saat itu merasa ditekan jaksa Minki. Tapi Pak Minki tak pernah menyuruhnya untuk membunuh Sang-woo. Pembicaraan mereka membuat Bu Hwa terkejut. Rupanya mereka telah melakukan pembunuhan di masa lalu. Di bagian lain, Jae-han bingung mengapa Lee Jung mengejar mantan detektif Chimera. Eugene pernah mendatangi panti asuhannya hingga dia tahu jika kedua orang tuanya telah tewas. Jadi mereka tak dapat mencari tahu siapa Lee Jung selain dia diadopsi orang asing. 6명인데 셋이 죽었어. 그럼 몇 명 남아요? Kim Hyo meminta bantuan Jae-han untuk mencari sisa 2 orang yang sama-sama mengembangkan bahan kimia di masa lalu. 재밌잖아요. Di mana ketiga temannya telah tewas karena ledakan. Jae-han kembali menemui Lee Jung. Kini dia paham mengapa Lee Jung ahli dalam membuat bom karena dia pernah bertugas di pasukan khusus. 명복 누굽니까? Lee Jung terkejut karena Jae-han menyinggung nama Yongbok. Apa hubungan dia dengannya? 이제 분석 좀 하느라고요. Jae-han mendapat penjelasan Eugene. Ada 3 surat wasiat yang ditulis Sang-woo sebelum kematiannya, tapi penuh dengan kecurigaan. Karena memasukkan nomor KTP-nya dan kalimatnya menunjukkan seperti bukan pelaku yang sebenarnya. Di tempat lain, seorang pria misterius mengirim paket ke rumah Yongbok. 뭐야? 시킨 게 없는데. Dia terheran padahal tak memesan apapun. Istrinya membuka paketnya yang ternyata sebuah buku mitos Yunani. Tapi saat membuka halaman yang ada pembatasnya, tiba-tiba buku itu mengeluarkan api dan meledak. Sementara Lee Jung menemui pengacara Kim. Eugene yakin jika Sang-woo bukanlah pelaku Chimera yang sebenarnya. Siapakah pelakunya? 누굴까요? Yongbok dibawa ke rumah sakit. Tubuhnya meleleh kayak plastik terbakar. Berita insiden dilaporkan ke Pak Bae dan menjadi topik hangat di televisi. 오전 11시경 59살 한모 씨가 Jae-han menjelaskan jika Yongbok mantan polisi dipecat. Dia juga terlibat dalam kasus Chimera sama dengan Pak Han. Diduga surat bunuh diri Sang-woo juga dimanipulasi. 시고 남은 문서도 어설프게 조작됐고요. Apalagi kematiannya tak diotopsi. Lee Jung meminta pengacaranya untuk membersihkan nama ayahnya sebelum pelaku Chimera asli ditemukan.
Tapi masalahnya polisi tak mau disalahkan jika mereka salah menangkap orang. 네가 싸워서 이길 상대가 아니야. Pak Bae ketakutan saat menjenguk Yongbok. Atasan Kim Hyo meminta timnya untuk segera menerbitkan berita bom kimia yang sedang ramai dibicarakan. Diduga kasus itu berhubungan dengan kasus Chimera. 사람들을 죽이던 키메라. 지켜볼 거야. Polisi dapat mengidentifikasi jenis kimia yang dipakai pelaku. Zat ini sangat berbahaya jika terkena manusia. Material ini hanya digunakan instansi militer. 이런 걸 누가 쓰는 거야? 이게 어느 정도 위험한 거죠? Yujin memberikan kuliah tentang psikologi kriminal di kampusnya yang diikuti oleh Lee Jung. Dia menjelaskan fosfor putih yang dicampur dengan bensol maka akan menjadi bom yang mengerikan, sambil memberikan contoh dengan menggunakan media buku. Cara ini disebut api Fenian. 진정성을 잃은 백민이 발아들고 Jae-han terkejut melihat Yujin sedang mengobrol dengan Lee Jung. Yujin tak menyadari jika Sang-woo adalah ayah Lee Jung. Dan dia tak mengakui jika dia telah membunuh Yongbok dan Pak Han. 한주석 경감은 제가 만나기도 전에 죽었습니다. Dia hanya menceritakan jika Wan Ki mencuri uangnya lalu menghilang. Dalam rekaman CCTV, mereka dapat menemukan jika Lee Jung orang yang menguntit istri Yongbok dan menculik Yongbok. Pak Bae membawa rekaman CCTV itu kepada Pak Seo. Dia bertemu dengan istrinya 2 tahun lalu saat seminar kedokteran di San Francisco. Lalu istrinya mengajaknya bekerja di Korea. 얽히지 않고 피하는 것도 상식일 수도 있어. Menurut Pak Min Ki, daripada mencari tahu masalah pribadinya, lebih baik mengusirnya dari Korea. Rencana ini tak disetujui Pak Bae karena dia harus menangkapnya. 그러니까 일단 잡아 넣는다고요. Pak Seo ingin bertemu dengannya untuk memastikan statusnya. Di mobilnya Pak Seo teringat masa lalu. Saat itu Sang-woo tak terima dirinya dipecat dari perusahaannya. Dia menyiramkan bensin pada dirinya sendiri guna sama-sama tewas dengan Pak Seo karena merasa dikhianati olehnya. Tapi aksinya pun diketahui bawahannya sehingga Sang-woo ditampolin dah. Jae-han yang kebingungan menilai Lee Jung dia menemui Yujin guna menanyakan pendapatnya. Satu-satunya cara mereka harus mencari tahu hubungan Sang-woo dan Lee Jung. 부인이 전영신 씨 남은 가족이 있습니까? Di kantor Dukcapil, mereka mendapat informasi jika Sang-woo mempunyai anak bernama Lee Tae-yong bukannya Lee Jung. Guna memastikannya, mereka mendatangi panti asuhan di mana Lee Tae-yong pernah tinggal. 기록이 없지만 어디로 갔는데요? Sayangnya, catatan panti asuhan menyatakan jika Lee Tae-yong meninggal di tahun 1984 karena sakit. Pak Seo bertemu dengan Lee Jung di meja makan malam. Wajah Pak Seo mendadak muram setelah mendengar cerita Lee Jung tentang ayahnya. Dia mulai mencurigai jika Lee Jung ada hubungan dengan Sang-woo. 이미 협상이 끝난 사안이었는데. Jae-han frustasi tak menemukan jawaban siapa Lee Jung sebenarnya. Di pabrik grup Soryun, seorang pria misterius mengirimkan galon mineral. 남긴 뭐가 남아요? 거의 다 썼는데요. Jae-han memberitahukan Lee Jung jika dia mendatangi panti asuhan Lee Tae-yong. Dia juga yakin jika Sang-woo mati karena dibunuh. Karena ceritanya itu, Lee Jung menceritakan jika Lee Tae-yong sebenarnya bocah yang akan diadopsi. Tapi karena sakit, jadi Lee Jung menggantikannya. Beberapa saat kemudian, tempat itu pun meledak. Dan pelaku menghubungi kantor UBS sambil mengakui jika dia Chimera. 내가 키메라라고? Berita ledakan kantornya mengejutkan Pak Seo. Ternyata nama Lee Tae-yong kini menjadi Lee Jung. 그리고 2019년에 이중엽이란 이름으로. Saat bocah, Lee Tae-yong bertemu dengan ayahnya yang telah ditahan polisi. Sang ayah mengatakan jika dia tak bersalah. 아빠 금방 집에 갈 거야. 이제 곧 동생도 생길 텐데. Dia berpesan harus menjaga ibunya karena sedang hamil dan menjaga martabatnya. 자살한 게 아니라고 확실합니다. Menurut Jae-han sangat sulit untuk membersihkan nama Sang-woo. Selain orang yang terlibat dengan kasusnya sudah pada tewas, tidak ada otopsi dan telah dikremasi. Polisi menjelaskan jika stasiun UBS mendapat telepon misterius yang menyebutkan jika kasus peledakan itu adalah Chimera. 키메라. 장난 전화 아닐까요? Tim UBS mendengarkan ocehan si penelpon misterius yang mengaku sebagai pelaku Chimera. Guanso jadi stres karena masyarakat menekan kepolisian untuk segera menangkap Chimera. Forensik menemukan material aneh di TKP dan memberitahukan pada Jae-han dan Yujin. Dengan banyaknya kasus tewas dengan cara yang sama membuat Pak Bae gelisah. Dia meminta anak buahnya untuk terus mengawasi Lee Jung.
누구 만나고 다니는지 그거 위주. Untuk menggali kasus lama, mereka menemui Profesor Park dari Universitas Hamyung yang saat itu memimpin pengembangan bahan kimia grup Taesan. Tim itu terdiri 5 orang termasuk Pak Seo yang kini menjadi pimpinan grup Soryun. 손이 많아 그었지. Pendapat Jaehan jika target berikutnya adalah Pak Seo ditentang teman-temannya. Karena alasan seharusnya dia pun ikut tewas 35 tahun yang lalu bersama ketiga temannya. 한번 만나나 보고 오겠습니다. Di tempat lain, Kim Hyo menemui Yujin untuk mengajaknya bekerja sama dalam acara siaran radio sebagai narasumbernya tentang kasus Chimera. 편성을 하나 받았거든요. 키메라. Yujin melakukan uji coba kembali bersama Jaehan dengan membuat bom molotov kimia yang dilakukan pelaku pada peledakan yang baru terjadi. Hanya 1 galon yang menggunakan material ini, dan sisa galon lainnya berisi bensin. Ledakan ini lebih besar daripada bom molotov konvensional dan membutuhkan waktu 30 detik sebelum meledak. 하면 불을 붙여야 되는데. Pak Bae menerima kabar jika temannya tewas dan pemakaman Yongbok akan dilakukan. Dia meminta maaf karena telah bersalah padanya. Acara radio pun berlangsung, Yujin sebagai narasumbernya. Dalam penjelasannya, peledakan Chimera yang terjadi saat ini hanyalah kejahatan tiruan di masa lalu. Tapi ada perbedaan target karena selama ini hanya menyerang individu. Ledakan terakhir malah menargetkan pabrik dan pelaku mengakui dirinya Chimera hanya untuk popularitas. 어떤 의도죠? 관심이요. Selesai acara radio, Yujin memarahi Kim Hyo karena ucapannya dapat memancing teroris beraksi kembali. 저기서 다시 한번 조사해봐야 할 것 같은데. Saking ketakutannya, Pak Seo meminta Pak Bae untuk mengirimkan timnya mengecek kondisi rumahnya. Ledakan di pabriknya diduga pelakunya Lee Jung, tapi alibinya dia pergi ke kampus Hamyung. 행적을 묻고 다닌대요. 사람을 찾는다는데. Wawancara dalam siaran radio dianalisa tim kepolisian. Yujin tak yakin jika orang itu benar-benar Chimera. 서륜 그룹 총수. Mungkin seseorang yang bekerja di grup Soryun dan marah karena dikecewakan. Mereka harus mendapat akses untuk menyelidiki administrasi perekrutan pegawai dan manajemen Soryun untuk mendapatkan tersangkanya. 그때 다시 한번 검토해 주시죠. Pak Bae mendapat informasi jika Lee Jung pergi bersama Jaehan dan seorang reporter ke kampus Hamyung. Dia tak jalan sendiri. Tak sengaja Bucha menemukan buku harian Pak Han dan membaca pesan yang pernah ditulis untuknya dari seseorang di kampus Hamyung. Karena ingin bertemu dengan si penulis pesan, dia diantar Yujin ke Fakultas Sein. Mereka belum saling mengenal. 고마워요. Di depan fakultas, Bucha malah mengingat masa lalunya hingga membuatnya pingsan. Dan Jaehan menemui Lee Jung guna meminta penjelasan sakit ibunya. Yang ternyata ibunya mengalami delirium. Jika psikologisnya terkejut, maka akan menjadi halusinasi. 뇌 기능에 문제가 생겼다고 보시면 돼요. 한 팀장님하고 각별한 사이였거든요. Jaehan jadi kehilangan arah karena pelaku Chimera menargetkan Pak Seo, bukannya Pak Bae. Sebaliknya pendapat Lee Jung jika pembunuhan Pak Han dan Yongbok karena ulah Pak Bae, karena mereka bertiga yang mengalami kasus Chimera. Selain Min Ki yang menyelidiki kasus tersebut. 무서워하는 사람들부터 움직여 봅시다. Mereka harus mencari orang hilang dalam tim Taesan bernama Sung Hye. Setelah mengajar, Yujin bertemu Sanggu, petugas damkar yang pernah ditemuinya. Dari obrolan mereka, Yujin mencurigai karena dia tak membicarakan topik ledakan yang tertunda. Tapi kok bisa tahu ya? 강의는 몇 시예요? 저희가 진행한 적이 없는데. Setelah dicek ke bagian administrasi kampus, ternyata ucapan Sanggu bohong. Mereka menyelidiki peledakan pabrik Soryun dan melihat rekaman CCTV dan menemukan mobil pengantar galon. Tapi mereka kehilangan jejaknya. Kemungkinan mobil itu terparkir tak jauh dari lokasi peledakan. Setelah dicek data-data karyawan Soryun, ditemukan Pak Sutri yang bekerja di pabrik tersebut yang menuntut perusahaan tapi kalah di persidangan. Gun Yong menjelaskan Pak Sutri itu memiliki anak laki yang mengelola usaha air mineral. Tapi dalam penangkapannya mereka malah salah menangkap orang. Di tempat lain, Sanggu malah aman-aman aja, Bray. Pyo adalah seseorang yang termasuk di daftar penggugat pada grup Soryun. Daftar ini didapat dari tim hukum mereka. Saat Yujin membaca laporannya, dia menemukan nama Sanggu bagian dari si penggugat. Setelah mengecek ke kantor damkar, ternyata dia juga tak bekerja di sana.
Di tempat lain, Pio ngamuk-ngamuk meminta dipanggilkan wartawan. Dia memang penuntut perusahaan, tapi bukan pelaku peledakan. Masalahnya, mobil pengangkut galon itu memang miliknya. Dan juga tak ada catatan bahwa dia pengirim surel ke Soryun. Sementara Yujin terus menganalisa penjelasannya saat wawancara di radio. Yujin menemui Sanggu di kantornya, tapi dia sedang keluar kantor. Sanggu dapat memergokinya di saat Yujin sedang memeriksa meja kerjanya. Di tempat lain, barang-barang yang ditemukan di rumah Pio ternyata hanya minyak wijen lokal, bukan bahan peledak. Wah, untung lo bukan minyak jelantah. Yujin tak menyadari jika Sanggu menguntitnya. Sementara, aktivitas Lee Jung selalu diketahui mereka karena polisi menguntitnya. Bu Hua jadi kecewa karena Lee Jung mencurigai suami yang juga pemilik grup Taesam yang mengembangkan kimia TH5 yang jadi kasus dengan warga. Di bagian lain, Yujin disandera Sanggu di rumahnya karena dia memiliki pemicu yang dapat membunuhnya. Di bawah ancaman bom yang sudah dipasang Sanggu. Tiba di kantor, Jae-han mendapatkan pesan dari Yujin jika dia memiliki tersangka lain. Saat menghubunginya, semua ucapan Jae-han terdengar aneh tak seperti biasanya. Untunglah si Jae-han yang katro memahami maksud ucapannya. 나 방금 집에 들어왔어. 지금 끝났어? Dia memberitahukan Guangzhou ada tersangka baru yang mungkin sedang bersama Yujin dan dia harus menolongnya. 어디가? 수사관님 집이요. Yujin teringat masa lalunya saat temannya menyalahkannya. Merasa dikerjain, si Sanggu jadi marah. Awalnya bom itu ditargetkan pada Kim Hyo, tapi karena terganggu dengan penyelidikan Yujin, dia merubah targetnya. 범인이 잡혔어? Pak Seo tak menyadari jika ada penyadap di rumahnya. Yujin terus memojokkan Sanggu yang buta warna, itu sebabnya dia tak tahu warna map yang ada pada laporannya. Dan tak diterima menjadi petugas damkar. Saat situasi genting, bel rumah pun berbunyi. Dengan menggunakan topi satpam, Jae-han berada di depan pintu rumahnya. 아이고 참 얼굴 뵙기 너무 힘드네. Dia memberikan bom asap pada Yujin dan langsung menangkap Sanggu walau mendapat perlawanan. Dalam interogasinya, Sanggu menyangkal semua tuduhannya. Selama ini mereka tertipu jika Sanggu pegawai damkar. Mereka harus memeriksa rumahnya dan rumah Pak Seo untuk memastikan lagi. 서현태 회장 집에 들어가 본 적도 없어요. 키메라니까. Saat diinterogasi Yujin, Sanggu mengakui semua perbuatannya. Yujin ingin mengetahui alasan Sanggu mengaku sebagai pelaku Chimera. Menurutnya, dia berusaha menutupi kejahatan orang lain. 손한기 사건엔 산소. Di tempat lain, polisi memeriksa kembali rumah Pak Seo walau dia ngoceh-ngoceh kesal. Hingga Jae-han mendapatkan sebuah hadiah yang mencurigakan didapat dari kampus Hamyung. Guangzhou memberitahukan jika Lee Jung adalah anaknya Sang-woo yang tewas 35 tahun lalu dalam kasus Chimera. Kim Hyo memberikan informasi tentang Sung-hye, seorang peneliti kimia TH5 yang menghilang. 그러긴 했는데. 네, 우리 사이에. Saat mengembangkan TH5 di tahun 1984, dia satu-satunya orang yang melaporkan jika produk mereka masih belum sempurna, jadi belum layak dipatenkan. Tapi Pak Seo sebagai penyandang dana dan Profesor Pak kekeh jika produk TH5 mereka sudah baik. Dia menghilang setelah diancam keduanya, sementara ketiga temannya tewas dalam ledakan. Pengacara Kim membaca kembali berkas lamanya. Dalam catatannya, Sung-hye belum diketahui keberadaannya setelah menghilang di masa lalu. 그래서 박 교수랑 서현태 협박을 받았다며. 에이. Jae-han tak percaya cerita Lee Jung jika Sung-hye masih hidup. Menurut catatan polisi, jika Sung-hye mati dalam insiden kebakaran, memang tak ada hasil otopsinya. 흔적을 안 남길 수가 없어요. Jae-han mengajak ibunya untuk berobat ke rumah sakit dan akan diperkenalkan dengan Dr. Lee Jung. 바로 병실로 가셔서 위로 검사하시. Sebelumnya di rumah sakit, Jae-han mengenalkan ibunya pada ketua Seo. Wajah Pak Seo dan ibunya sesaat berubah, seperti menyimpan masa lalu. Pak Seo meminta bawahan untuk memeriksa Jae-han dan keluarganya tanpa sepengetahuan Pak Bae. Pak Min-ki membawakan foto-foto saat menguntit Lee Jung. Dia bertemu Jae-han untuk mencari tahu kasus Chimera. Dia menemui pengacara Kim yang mengurus kasus tersebut dan Kim Hyo adalah putrinya yang bekerja sebagai reporter.
Bu Sa mengabari Eugene jika kasusnya kemungkinan akan selesai dan mereka akan segera menarik kembali dalam tim FBI. Tapi Eugene harus menyelesaikan buku tentang Chimera yang sedang ditulisnya. Bu Hua akan mengusir Lee Jung kembali ke Inggris karena akan mengacaukan perusahaannya. Di bagian lain, Kim Hyo kecewa karena atasannya percaya jika Sang-woo adalah aktor di balik kasus Chimera. Berita yang akan diterbitkannya akan memancing pelaku yang sebenarnya. Min Ki menemui mantan pengacara Sang-woo. Dia teringat saat dulu dianiaya olehnya karena pengacara itu selalu membuat petisi jika Sang-woo tak tewas karena bunuh diri. Dia mengingatkan jika Lee Jung sering bertemu dengannya dan putrinya selalu mengungkapkan kasus Chimera. Pak Seo hanya mendapat sepotong informasi tentang Jae-han. Dia tak dapat mengetahui masa kecilnya, sementara ibunya tak pernah menikah. Lee Jung terkejut dengan pengakuan Kim Hyo jika dia putri pengacara Kim. Kali ini dia datang sebagai putri pengacara Kim. Bagaimana mungkin tersangka kasus Chimera sering bertemu dengan ayahnya? Pasti ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Lee Jung menolak untuk menjawab siapa dirinya. Saat akan pulang, Bu Hua bersama bodyguardnya telah menunggunya. Bu Hua telah memecatnya dari rumah sakit dan Lee Jung disuruh kembali ke Inggris. Yang dia tahu jika Lee Jung anak Sang-woo tapi tak mengetahui nama aslinya. Sementara Eugene masih menunggu kedatangan Lee Jung di resto Chemumun. Bu Hua menunjukkan foto-foto Lee Jung karena bertemu dengan Jae-han dan pengacaranya. Dia membahayakan grup Soryeon karena menyelidiki kimia TH5. Tak terima diusir Bu Hua, Lee Jung pun menampol semua bodyguardnya. Tak pakai lama coy dia melakukannya. Sudah bete kali nunggu ya, Eugene bergegas pergi dan menuruni tangga darurat. Ternyata Lee Jung telah menunggunya. Sementara Jae-han menemui Pak Seo, dia mencari tahu status ibunya dengan alasan dia pasien rumah sakitnya. Eugene mengajak Lee Jung untuk menginap di rumahnya karena dia telah terusir. Melihat lengan baju Lee Jung penuh darah, pasti sesuatu telah terjadi padanya. Dalam artikelnya, Kim Hyo juga harus menghapus semua temuannya tentang Chimera. Mengetahui Eugene dipanggil kembali ke Amerika, Lee Jung menyarankan agar segera pergi dan melupakan apa yang terjadi di Korea. Kim Hyo tak mau mengikuti acara yang akan dirilis di kantornya karena topik Chimera dan T5 dihilangkan. Jae-han terkejut mendengar Lee Jung berhenti dari pekerjaannya dan kembali ke Inggris. Begitu juga dengan Kim Hyo terkejut mendengar Lee Jung adalah anak dari Sang-woo yang tewas 35 tahun lalu. Acara kenaikan pangkat akan berlangsung. Jae-han memberitahukan Gwang-soo jika Lee Jung menghilang. Dia mendadak berhenti dari pekerjaannya dan seharusnya dia naik pesawat tadi malam. Tapi pihak imigrasi tak menemukannya. Pak Bai mendapat pesan ancaman dari seseorang. Lee Jung telah menyiapkan semuanya. Dia mendatangi acara promosi jabatan. Sementara Pak Bai terus ketakutan dengan pesan yang baru diterimanya. Ayahnya terkejut saat Kim Hyo memberitahukan jika Lee Jung tersangka peledakan Chimera. Belum juga selesai dengan keterkejutannya, dia mendengar lagi pertanyaan dari putrinya. Apakah Lee Jung juga kakaknya? Waduh, kusut. Pesan yang diterima Pak Bai menurut Jae-han adalah pelaku Chimera sesungguhnya. Dia terkejut melihat Lee Jung datang di kantornya untuk menyerahkan diri. Kim Hyo mengeluarkan unek-uneknya bahwa dia putri Sang-woo. Di masa lalu saat ibunya meninggal, dokter berhasil mengeluarkan bayinya yang masih di dalam kandungan dan pengacara Kim yang merawatnya. Sejak kecil dia sering mendengar kerabat ibunya yang selalu menyebutkan anak pembunuh. Selama ini dia selalu berpura-pura tak mengerti. Dia marah mengapa Pak Kim merawatnya, tak seperti Lee Jung yang dibiarkan pergi. Pak Kim membantahnya jika dia membiarkannya pergi, tapi dia kehilangan Lee Jung setelah kematian ibunya. Penyerahan diri Lee Jung menjadi perhatian detektif. 어떻게 해야 되는 거예요? Karena ada latihan damkar sehingga semua orang keluar dari ruangan. Saat itulah Pak Bai ketakutan melihat Lee Jung dan meminta bawahan menangkapnya.
Saat menginterogasi Lee Jung, Pak Bae teringat dengan bocah yang setiap hari datang menemui ayahnya di penjara. Di tempat lain, Guangzhou mulai curiga dengan ucapan Pak Bae jika Yongbok dikorbankan seseorang hingga dia dipecat. Tapi siapakah orang yang dimaksud telah dibelanya? Lee Jung tak dapat menerima alasan polisi menuduh ayahnya bunuh diri. Padahal jasadnya ditemukan di ruang jaga. Berarti ada seseorang yang mengeluarkan ayahnya dari sel. Lebih aneh lagi, Sang Wo dituduh mati gantung diri dengan sabuknya. Tapi tak pernah ditemukan di mana sabuknya. Cerita ini membuat Pak Bae jadi marah. Dari catatan yang ada, Pak Bae lah orang yang sedang bertugas di malam kematian Sang Wo. Kini mereka mencurigai atasannya. 여기 있는 건 맞죠? Di tempat lain, Kim Hyo kesal tak boleh bertemu dengan Lee Jung. Mendengar Lee Jung menyerahkan diri, Min Ki menyuruh orang-orang kejaksaan untuk memindahkan ke sel kejaksaan walau polisi sempat menolaknya. Dalam perjalanan, mereka malah mau membunuhnya dengan membawanya ke hutan. Dengan keahliannya, Lee Jung dapat mengalahkan kedua pria itu saat dirinya dipaksa untuk terjun dari atas bukit. Dengan ponsel si pria, Lee Jung mengetahui siapa orang yang telah menyuruh untuk membunuhnya. Dia mengikat kedua begundal itu sebelum kabur. Mengetahui tahanannya kabur, polisi segera menangkapnya. Mantan pasukan khusus ini dapat menghilangkan jejaknya dengan menggunakan media tanah saat polisi mencarinya. Dia melumuri tubuhnya. Jae-han tak percaya dengan keterangan orang kejaksaan. Mereka mengaku jika Lee Jung memberontak di dalam mobil hingga mereka kecelakaan. Tapi mereka baik-baik saja. Untung lo nggak nabrak tiang listrik. Di bagian lain, keahliannya untuk bertahan hidup dibuktikan dengan pelariannya. Sesaat kemudian, dia sengaja membakar alang-alang. Menurut Eugene, cara itu digunakan untuk mengalihkan perhatian polisi agar mengejar ke titik api di atas bukit, sementara dia akan turun dari gunung tersebut. Licinnya Lee Jung membuat Pak Seo ngoceh-ngoceh dah. Setelah mabuk, Pak Bae ngoceh-ngoceh menakut-nakuti kedua temannya jika mereka akan menjadi target berikutnya. Tak bisa menahan emosi dan kesalahannya, Pak Bae mengaku jika dialah orang yang telah membunuh Sang Wo di masa lalu. Berita ini membuat kedua temannya terkejut. Usaha Lee Jung berhasil kabur dari hutan dan menyelinap di bagasi bis yang akan pergi ke kota Hwaju. Jae-han terkejut mendengar pengakuan Kim Hyo jika Sang Wo adalah ayahnya dan Lee Jung adalah kakaknya. 15년 전에 죽은 이상우. 나 그 사람 딸이라고요. Ibunya meninggal saat mengandung dirinya. Karena bayinya masih hidup hingga dokter mengeluarkannya, tentu itu sebuah keajaiban. Nah, tambah bingung aja tuh si Jae-han. Apalagi mendengar orang yang telah membesarkannya pengacara Sang Wo. Eugene mendapat pesan dari orang misterius bahwa dia mendapat hadiah untuk nonton drama di bioskop. Dia memberitahukan Jae-han tentang pesan ini. Saat drama itu diputar, sesaat kemudian Lee Jung menemuinya. Lee Jung mengelak untuk berbicara dengan Jae-han karena tak mau melibatkan mereka. Terpaksa dah si Jae-han menodongkan pistolnya. Malah si Lee Jung mengarahkan pistol ke dadanya, bray. Aduh, ayah baik. Aksi ini membuat nyali si Jae-han kendor. Rupanya pistolnya tak berpeluru. Mungkin lupa ngisi pelurunya. Dia membawa mereka ke rumah ibunya. Eugene memberitahukan ibu Jae-han jika mereka pernah bertemu tapi dia tak mengingatnya. Setelah makan malam, Jae-han mengaku jika peluru pistol itu telah dikeluarkan sebelum menemuinya. 김 기자님이 친동생이라고요? 키메라에 대한 관심이 과하다 했는데. Eugene tak kaget mendengar Kim Hyo adalah adik Lee Jung karena dia begitu semangat untuk menyelidiki kasus Chimera. Esok harinya, Jae-han berpesan agar Lee Jung tak keluar rumah. Dia menemui ibunya setelah mendengar sesuatu yang pecah. Dan ibunya bergegas pergi ke kampus Hamyung. Saat membersihkan pecahan kaca, Lee Jung melihat buku catatan di tahun 1984 milik Pak Han. Catatan yang ada di buku itu menceritakan kasus masa lalu. Dalam tulisannya, Pak Han tak percaya melihat Sung Hee berada di TKP malam itu setelah peledakan. Selain itu, tertulis kisah salah tangkap mereka pada Sang Wo, yang mendapat tekanan dari atasan. Hingga Sang Wo tewas di tangan Pak Bae Sung. 윗선의 압박도 심하다. 사고를 쳤다.
Dan yang paling mengejutkan jika pelaku peledakan itu ternyata Sung Hee. Setelah dia dapat menyelinap ke dalam rumahnya, Pak Han menemukan berbagai barang bukti. Pak Han yang menyelamatkan dan merawatnya setelah Sung Hee bunuh diri. Setelah dia pulih, dia mengganti namanya menjadi Cha Eun-soo untuk menghapus ingatannya tentang Chimera. Kini Lee Jung mengetahui jawaban teka-teki kematian ayahnya dan siapa Chimera yang sebenarnya. Saking panik mengetahui cerita itu, dia pun bergegas keluar rumah. Kim Hyo mendapat kabar jika Lee Jung berada di rumahnya. Dia terkejut melihat Lee Jung seperti ketakutan. Kim Hyo mengingatkan jika wajah Lee Jung menghiasi di pelosok kota sebagai buronan. Melihat ada sesuatu yang mencurigakan, Kim Hyo melihat foto di kamar itu, tapi Lee Jung melarangnya. Jae-han meminta maaf karena kemarin tiba-tiba menghilang dengan alasan ibunya sakit. Kim Hyo dan Lee Jung mengetahui jika Chimera sebenarnya adalah Sung Hee yang juga ibu Jae-han. Tapi dia mengalami demensia alias lupa ingatan. Bagaimana mereka harus memberitahukannya pada Jae-han? Dengan sok tahu, Kim Hyo membawa buku-buku catatan milik Bu Jae-han. Jae-han mengingatkan Gun Yong jika seseorang dari Soryun sengaja melepaskan Lee Jung untuk membunuhnya. Sementara ini, dia tak boleh memberitahukan pada siapapun. Gun Yong akhirnya mengetahui jika Lee Jung disembunyikan olehnya. Setelah mendapat nomor telepon dari kawannya, Jae-han segera menangkapnya. Awalnya mereka tak mau mengakui siapa orang yang telah menyuruhnya untuk membunuh Lee Jung. Tapi dengan caranya, Jae-han mengetahui jika itu ulah Pak Seo. Kim Hyo tak mau mendengar omongan Lee Jung agar tak memberitahukan siapa-siapa. Dia mengambil keuntungan sendiri dengan membahayakan orang lain demi karirnya untuk membuat berita eksklusif jika Soryun dibalik kasus Chimera. Hari itu Lee Jung janji bertemu dengan Kim Hyo, tapi dia dikuntit seseorang hingga Lee Jung menyadari jika situasinya tak memungkinkan dan dia membatalkan rencananya. Kim Hyo yang pergi dari tempat itu malah dikuntit banyak orang. Ujung-ujungnya Lee Jung malah jadi ketahuan. Dasar wanita lampir ya. Dia memberitahukan Jae-han jika Lee Jung dikejar orang-orang tak dikenal, hingga dia terpojok di parkiran atap gedung. Dia menyalakan alarm mobil yang terparkir dan suara itu memancing Jae-han untuk menemuinya. Perkelahian pun tak terhindar. Jae-han datang tepat pada waktunya. Dia sempat menghentikan sesaat, tapi perkelahian pun berlanjut. Kim Hyo yang berada di kantor keamanan dapat mengelabuinya dengan membunyikan sirene polisi yang membuat mereka bubar deh. Haduh, PA. Tapi seseorang menembaknya hingga Lee Jung dibawa ke rumah sakit. Kegagalan membunuh Lee Jung membuat Pak Seo marah. Ocehannya ini didengar Bu Hwa. Dia menanyakannya pada Min Ki mengapa suaminya menyuruh untuk membunuh Lee Jung karena kasus Chimera. Dia juga tahu jika Sung Hee mantan pacar suaminya sebelum menikah. Min Ki mengingatkan jika Sun Hee telah tewas 35 tahun lalu. Gun Yong menghubungi Eugene yang sedang bersama Jae-han di rumah sakit. Dia memintanya segera datang sendiri ke kantor karena ada seseorang yang mengaku pelaku Chimera. Tak diduga itu ibunya Jae-han alias Bu Cha Eun-soo alias Sung Hee. Gwan-soo memberikan buku milik Bu Cha. Dia tak mungkin tak mempercayainya walau sebagai pasien demensia. Karena ulasan di bukunya sangat rinci. Eugene mulai menginterogasinya. Bu Cha memberitahukan jika pembunuhan akan segera terjadi lagi pada Pak Seo dan pelakunya Chimera. Orang yang telah membunuh ketiga orang di masa lalu adalah Sung Hee. Dia menolak jika Sung Hee telah tewas. Bu Cha mengaku jika dirinya Sung Hee. Tanggal 31 Agustus tahun 1984, Sung Hee melakukan bunuh diri, tapi ajaib dia selamat dan bersembunyi selama 35 tahun. Tapi ingatannya hilang. Kini dia akan bangkit lagi untuk menuntaskan balas dendamnya. Pak Bae mendapat pesan jika operasi Lee Jung sukses dan sudah siuman lagi. Dia pun datang ke rumah sakit. Tapi Jae-han mengakui tak pernah mengirimkan pesan tersebut. Lagian bukan nomor ponselnya loh.
Saat meninggalkan rumah sakit, tiba-tiba Jae-han teringat dengan ucapan Eugene jika Chimera akan segera beraksi. Dia pun mengejar atasannya. Di parkiran basement, Pak Bae langsung menyalakan mobilnya. Jae-han berusaha mengingatkannya, tapi mobil itu keburu meledak. Dengan tewasnya Pak Bae tentu akan menggugurkan tuduhan pada Lee Jung jika dia pelaku Chimera, karena dia masih tak sadarkan diri di rumah sakit. 살려달라고. Bucha menuliskan rumus-rumus kimia yang dipakai untuk membuat bom. Dia menjelaskan awal mulanya ada kasus Chimera. Ketiga koleganya yang sama-sama peneliti di kampus Hamyung lebih dulu membakar rumahnya dan menewaskan putrinya yang juga adik Jae-han. Sejak itulah dia membalas dendam pada ketiga temannya. Kini hanya tersisa satu orang lagi, yaitu Pak Seo. Eugene sulit untuk menerima penjelasannya, tapi faktanya cocok. Kini mereka yang bingung bagaimana cara memberitahukan hal ini pada Jae-han, karena dia satu rumah dengan ibunya. Pak Seo mendapat kabar jika Pak Bae jadi korban Chimera. Dia mendapatkan kabar jika Lee Jung masih tak sadarkan diri di rumah sakit. Berita kematian Pak Bae menjadi topik hangat di berita live internet. Kim Hyo memojokkan kejaksaan, dan mereka akan melanjutkan dengan live berikutnya tentang Chimera yang akan terhubung ke perusahaan besar. Jae-han mendapat penjelasan tentang material yang digunakan untuk meledakkan mobil Pak Bae. 총기에 쓰인 화약 말씀입니까? 근데 이건 뭐 그냥 붙이고 하면 되니? Dia juga mendapat laporan tentang pistol yang digunakan menembak Lee Jung. Jae-han lemas dah lututnya melihat pengakuan ibunya jika dialah pelaku Chimera sebenarnya. Dia tentu menolak pengakuannya karena ibunya pasien demensia. 엄마 환자잖아. 나갔다 들어왔다 하는 분한테 지금 Gwansung memberitahukan Jae-han bahwa mereka menempatkan ibunya dalam pengawasan khusus sesuai permintaannya. 당신이 뭔데 우리 엄마를 보호해? Jae-han kekeh akan membawa ibunya pulang, walau tak ada seorang pun yang memberitahukan di mana ibunya diamankan. Di tempat lain, lagi-lagi Jae-han kecewa karena ibunya tak mau menemuinya. Mereka mencari identitas pelaku siapa yang telah melakukan peledakan pada mobil Pak Bae. Tak ada rekaman CCTV yang menangkap wajah pelaku. Eugene menjelaskan bagaimana ibunya bisa mengganti nama barunya tapi tak diketahui polisi. Padahal sidik jarinya itu tetap akan mengidentifikasi nama lamanya. 알고 계셨던 게 아닐까요? 차은수 씨를 지키려고 했을 거예요. Kemungkinan Pak Han yang telah membantunya untuk meloloskannya. Ibunya mungkin tak tahu, tapi Pak Han pasti tahu adanya pengecekan tersebut. Jae-han tak ngerti lagi siapa orang yang harus dipercayainya. 누구를 믿어야 돼요, 이제? Suatu hari, Jae-han diperbolehkan bertemu dengan ibunya. Setelah ngoceh-ngoceh sendiri, ibunya tak menanggapinya. Duh, kasihan. 뭐 좀 사다 줄까? Tapi saat ibunya ngoceh, rupanya dia melihat Jae-han seperti Pak Seo. 넌 인간도 아니야. 네가 죽겠지. Orang yang telah membunuh putrinya bernama Dasom. Selama ini Jae-han tak tahu jika dia memiliki adik cewek. Walau kenyataannya pahit, Jae-han mengakui jika Chimera yang mereka cari selama ini ternyata Sung-hye yang juga ibunya. 다 회장님을 위해서 한 일입니다. 이거 걸리면 Pak Seo cuci tangan dengan tak mengenal Pil-sung yang telah menembak Lee Jung, apalagi menyuruhnya dia untuk membunuhnya. Seorang pengkhianat pasti akan berakhir dengan dikhianati juga. Pak Seo hampir terjebak dengan ulahnya yang merekam pembicaraan mereka. Bu Hwa selalu menguping apa yang terjadi dengan suaminya. 이중엽이 아니면 누가 범인이라는 거야? Karena stres, Pak Seo menceritakan pada Pak Min-ki apa yang terjadi di masa lalu. Saat itu, Sang-woo berhasil diselamatkan teman-teman Pak Bae setelah melakukan CPR. 3시간 동안 무릎 꿇... Namun mereka tak mungkin membawanya ke rumah sakit karena akan diketahui wartawan telah menganiaya Sang-woo. Entah mengapa malam itu, Pak Seo yang baru pulang dari rumah Bu Hwa mampir untuk menemui Sang-woo. Karena kesal tak mau mengakuinya, Sang-woo pun mati dicekik olehnya. Sementara Pak Bae menduga jika itu ulahnya. Tapi Chimera tahu jika dialah yang telah membunuh Sang-woo.
Setelah Pak Bae tewas, kini hanya dirinya lah orang yang tersisa untuk dieksekusi. Lee Jung mencari-cari buku catatan milik ibunya yang ternyata sudah diambil oleh Kim Hyo. Eugene memberikan pesan pada Jae-han untuk menonton live Kim Hyo. Dalam beritanya, Kim Hyo menceritakan tentang Chimera. Saat sedang menonton tayangan tersebut, tiba-tiba laptopnya nge-lag. Mungkin pulsanya habis karena belum beli di warung si Ucok. Dia mengalihkan tontonannya pada Kim Hyo yang sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Jae-han baru menyadari jika Kim Hyo ahli dalam kimia yang selama ini dikenal sebagai reporter. Dia lulusan SMA Sain dan pernah mengikuti Olimpiade Kimia Internasional. 그래서 2012년까지 납품했습니다. 얼마나 근무했는데? Alarm berdering di tempat bucak dirawat. Ternyata itu ulah Kim Hyo untuk mengelabui polisi yang menjaganya. Kini Pak Seo menerima pesan yang sama sebelum Pak Bae tewas. Pak Kim menemui Lee Jung setelah dia siuman. Dia memberitahukan jika tuntutan terhadapnya dibatalkan. 센터라니? 어머님 계신 곳이. Gun Yong memberitahukan Jae-han jika Kim Hyo sedang berkunjung menemui ibunya. Kim Hyo menanyakan perihal orang yang dicintainya. Bucha hanya mengakui jika dia hanya punya satu putri. Nah lo. Dia ingin tahu alasan Bucha menghentikan pembunuhan Chimera di masa lalu. 민지 아시잖아요. Lee Jung kecewa mendengar Pak Kim baru menceritakan jika Kim Hyo adalah adiknya. Padahal selama ini dia mencari-cari siapa lagi keluarganya. Lee Jung harus segera menemuinya guna menghentikan aksinya. 김효경. 누군가가 Bucha menceritakan di masa lalu aksinya diketahui Pak Han, tapi dia membatalkan untuk menangkapnya. Kini Kim Hyo akan mewawancarai Pak Seo. Adakah pesan yang akan disampaikannya? 나 서영태 씨 만나러 가요. Jae-han menemui ibunya di saat Kim Hyo telah pergi. Lagi-lagi ibunya mengira jika Jae-han adalah Pak Seo. 프로그램 제작사 좀 알아봐 빨리. Dia menghubungi temannya Gun Yong untuk melacak Kim Hyo dan memberitahukan atasannya bahwa dia sedang mengejarnya. Setelah menerima pesan, Pak Seo merasa letih lesu tak bergairah. Mungkin mesti minum tolak angin kali ye. 사람들이 뭐라고 하겠어. 사람들이 뭐라고 하는지가 Bu Hua menyarankan agar suaminya beristirahat di rumah sakitnya. Karena Pak Seo menolak, maka dia harus menghadapi Chimera yang akan menemuinya. Dia tak boleh mati saat melarikan diri. Duh, kejam. 욕심이었겠지. Dia harus menghadapinya seperti harimau perkasa. Bukan kucing kesiram air ya. 병원에 연락 넣어놓을게요. Polisi disibukkan mencari tahu tentang Kim Hyo. Karena berita Chimera yang dibuat Kim Hyo menjadi viral yang melibatkan Pak Bae, kini reporter mengejar Pak Min Ki yang saat itu menjadi jaksanya. Jae-han menemui host yang mewawancarai Kim Hyo yang ternyata itu bukan live, tapi hanya rekaman saja. 효경이 이제 바빠질 거라고 해서 Dia melanjutkan untuk datang ke kantor UBS. Menurut atasannya, Kim Hyo telah mengundurkan diri 2 hari sebelumnya. 적인 거 말고 개인적인 거야. Dia mendapatkan berita dari temannya jika Kim Hyo ingin mengetahui jadwal tak resmi Pak Seo untuk mewawancarainya. Akhirnya Pak Seo tinggal sementara di rumah sakit. Dengan membawa balon gas mirip Po Cha-ha, Kim Hyo datang menemuinya. Dengan alasan dia mengetahui keberadaan Sung Hye, membuat Pak Seo masuk dalam perangkapnya. Kim Hyo memberikan alasan bahwa dia mengetahui keberadaan Sung Hye. 들어보라. Hal ini membuat Pak Seo mempercayai dan masuk dalam perangkapnya. Sambil membawa balon, dia pun masuk ke kamarnya. Pak Seo tak menaruh curiga, dia menyuruh Kim Hyo untuk menyampaikan beritanya. 키메라는 왜 그렇게 회장님을 미워했을까? Kemunculan Lee Jung menemui Eugene membuatnya terkejut. Di tempat lain, kemunculan Lee Jung menemui Eugene membuatnya terkejut. Pak Seo baru menyadari setelah mendengar cerita Kim Hyo. 원하는 게 뭐야? 역시 TH5 개발의 주역이시. Dia membantah telah membunuh Sang Wo. Pak Seo menyalahkan Pak Bae yang telah melakukannya. 이거 다른 경찰들하고 짜고 덮은 거라고. Kim Hyo dapat memojokkan Pak Seo yang telah menyuruh tim kejaksaan untuk membunuh Lee Jung. Jae-han pun baru tiba di rumah sakit. Pak Seo tak dapat mengelak lagi karena saat itu setelah membunuh Sang Wo dia berpapasan dengan pengacara Kim. Kim Hyo menghilang di saat Jae-han masuk ke kamarnya. Setelah diperiksa, Jae-han tak menemukan barang-barang yang mencurigakan.
Guangzhou datang bersama timnya untuk menangkap Kim Hyo. Sementara dia terus berjalan santai di rumah sakit pergi ke atap gedung. Mendapat informasi dari Gun Yong bahwa Kim Hyo menuju atap gedung. 김혁영, 당신 아지트. Jae-han menemuinya dan menyuruhnya menyerahkan diri. Kim Hyo kecewa karena dari 5 orang yang dia bunuh, tak ada satupun yang meminta maaf. Padahal jika ada yang meminta maaf, dengan sukarela dia akan menghentikan aksinya. Kim Hyo memberikan ponselnya dan memberitahukan jika semua cerita tentang Chimera ada di dalamnya. Dia meminta Jae-han untuk menangkap siapa pelaku penembakan kakaknya. Sesaat kemudian, Kim Hyo pun meloncat dari atap gedung. Haduh, karunya euy. Kedatangan Lee Jung dan Eugene ke rumah sakit terlambat. Mereka hanya melihat Kim Hyo yang sedang melayang di kegelapan malam. Lee Jung dimintai keterangan kembali. Jae-han memberikan surat yang ditemukan di rumah Kim Hyo untuk Lee Jung. Dia meminta maaf pada kakaknya atas keputusannya. 분위기가 왜 그래? Setelah kasus Chimera selesai, kini hanya Pilsung yang terlihat serba salah. Guangzhou dan Jae-han mencurigainya dan memberitahukan jika mereka mendapatkan rekaman CCTV di gedung seberang TKP. Ternyata penemuan rekaman ini membuat Pilsung mencarinya untuk menghilangkan barang bukti, tapi itu hanya jebakan mereka untuk menangkapnya. Mereka tak dapat menemukan pistol pelaku yang kemungkinan diambil dari gudang penyitaan. Mereka menahan Pilsung karena ada bukti bau residu pada bajunya karena tembakan pistolnya. 판사가 최상섭이지? Jae-han melepaskan borgol Pak Seo di ruang interogasi sambil menunggu pengacaranya datang. Menurut Pak Seo, bagi oligarki kejahatan bukanlah kejahatan, tapi hanya kesalahan. Woleh. Lee Jung mulai membaik. Eugene akan kembali ke Amerika setelah Natal. 선물로 런던 필크리스 Hubungan Bu Hwa dengan Lee Jung tetap baik. Dia bahkan memberikan tiket konser orkestra. Eugene akan kembali ke Amerika tanpa memberitahukan Jae-han. Walau Lee Jung dan Kim Hyo mengetahui jika Chimera itu Sung Hee, tapi Kim Hyo tak menyebutkan namanya. Menurut Eugene, entah apa namanya yang dilakukan Kim Hyo, apakah sebuah kejahatan keji atau memang hanya ingin menemukan kebenaran. Begitu juga dengan Pak Han, karena jatuh cinta pada Sung Hee hingga dia tak mau mengungkapkan kebenaran, demi membenarkan balas dendamnya karena putrinya tewas. Esok harinya, Lee Jung pergi meninggalkan Korea. 떠나신다고. Berita dibebaskannya Pak Seo oleh kejaksaan memicu protes warga. 혐의로 재판을 받던 Setelah dibebaskan, Pak Seo ngoceh-ngoceh tak menemukan istrinya di rumah karena membantu putrinya pindahan rumah di Amerika. Dalam kesendiriannya, dia mendengarkan musik klasik sambil membaca surat-surat yang diterimanya. Salah satunya surat dari Chimera yang mengatasnamakan dari Perdana Menteri. Sesaat kemudian, bom pun melalap tubuhnya. Kematiannya ini menjadi berita utama di televisi. Cerita ditutup di saat publik membicarakannya. Apakah pelaku Chimera telah benar-benar tewas? 보내주신 책은 잘 받았습니다. Jae-han mendapat buku yang ditulis Eugene. Di bagian lain, Bucha dibebaskan karena sudah tak mengenal wajah orang lain, termasuk pada Jae-han yang terus menganggapnya Pak Seo. Dia terus ngoceh-ngoceh jika bayi yang ada dalam kandungannya bayi pria. Kini Jae-han mengetahui jika ibunya di masa lalu punya hubungan dengan Pak Seo. 그런 느낌이 들어요.